Guys, balik lagi di channel Tour Low Budget bersama saya Koko Randi guys ya. Oke, ini hari ini saya buat video 2 kali nih guys ya. Mumpung lagi bisa ada waktu, jadi saya buat 2 video. Nah, ini video kali ini yang seperti tadi Koko bilang, hari ini tadi pagi ada yang lolos dengan agak sedikit keajaiban lah gitu. Maksudnya ada miracle-nya lah. Maksudnya ada cerita uniknya gitu ya. Oke, hari ini saya mau bahas dulu mengenai kisah namanya N ya. Jadi Kak N yang berasal dari luar daerah Jakarta ya, luar daerah Jakarta. Dia lolos statusnya mahasiswa atau pelajar atau sedang belajar di suatu perguruan tinggi ya. Oke guys, jadi cerita begini. Sebulanan lalu ini Mr. N ini apply, di saya apply gitu. Korandi ini saya mau apply gitu ya. Kayak biasa aja apply gitu-gitu. Nah, tapi kan setelah payment di Koko ya gitu udah ngumpulin berkas ya, ngumpulin berkas yang kakak, akte lahir, foto dan paspor dan foto 5x5 kan dia udah payment tuh. Terus saya kasih tuh form kuesioner. Nah, form kuesioner itu untuk data diri peserta ya, untuk Koko convert ke DS160. Nah gitu. Pas dalam proses pengerjaan kuesioner kan diisi sama peserta tuh, dia lagi isi-isi, terus dia nanya, Koko, sekarang ini statusku ini sebenarnya masih pelajar atau mahasiswa loh gitu. Oh gitu, iya. Terus menurut Koko gimana nih kok? Apa bagusnya seperti apa kok ya kalau yang status mahasiswa atau masih pelajar gitu ya? Terus Koko bilang, oke, ada dua jalan. Pertama itu kamu setidaknya maksudnya ada kerja lah ya, kerja maksudnya bantu orang tua atau misalnya apa gitu, maksudnya magang juga boleh, terserah, kan statusnya masih pelajar kan, berarti nggak bisa kerja full time, berarti magang ya. Nah itu maksudnya biar bisa punya penghasilan sendiri, itu nomor 1. Nomor 2, atau tetap isi sebagai pelajar atau mahasiswa tapi yang biaya perjalanan itu orang tua ya guys ya. Jadi kan nanti ada yang siapa yang membiayai perjalanan Anda tuh. Biasa kan kalau misalnya sudah kerja atau sudah mandiri kan bisa by myself ya, maksudnya bayar sendiri. Nah ini Mr. N ini saya konsep maksudnya yang bayar memang orang tua gitu, memang ya sini memang orang tua yang bayar gitu. Oke, dia ngisilah datanya gitu. Nah jadi fokusnya itu sebenarnya ke data usaha orang tua. Nah gitu. Jadi terus dia bilang, kok orang tua misalnya memang ada usaha nih, usahanya itu apotik, usaha apotik ya. Usaha apotiknya betul ada nih, real. Kok saya wajib bawa surat usaha gak ya? Punya orang tua? Boleh. Kok aku bilang boleh, silakan bawa gitu. Terus dia bilang juga, kok kalau misalnya rekening koran punya orang tua boleh bawa gak? Boleh, silakan. Kan ceritanya memang konsepnya yang bayarin kamu itu orang tua gitu. Kok aku bilang jadi ya nanti yang data yang perlu sebenarnya sih datanya orang tua gitu, misalnya surat usaha atau rekening koran gitu, meskipun opsional ya guys ya. Ini maksudnya sebenarnya bukan syarat utama nih, tapi kalau misalnya mau bawa ya silakan lah, kan namanya bukti pendukung, boleh lah ya dibawa gitu ya. Yaudah, oke, boleh. Kok rekening korannya berapa bulan terakhir ya? Biasanya sih kok aku bilang nggak usah banyak-banyak, nggak sampai 3 bulan terakhir, sebulan maksimal 2 bulan juga udah cukup, aku bilang gitu. Tapi nanti printnya itu pada saat udah tahu jadwal aja ya, maksudnya jadwalnya itu kan dia bulan Desember nih, bulan Desember berarti ngeprintnya itu berarti pas awal Desember aja lah gitu. Jadi nggak terlalu jauh tuh jaraknya. Jadi kan misalnya dia di interview kan belasan Desember, terus di printnya kan awal Desember, kan nggak gitu jauh tuh dibanding pas di apply kan November tuh. Kalau misalnya November kan kejauhan banget tuh, masih ada jarak sebulan, nggak fresh gitu, maksudnya rekening korannya nggak fresh itu. Yaudah, dia nurut langsung. Yaudah, kalau ntar aku jalanin ya, aku nanti printnya pas deket-deket. Yaudah, udah tuh selesai. Nah kemarin itu udah kelar semua tuh, udah keluar jadwal interview, udah kelar DS 160 segala macam. Briefing tuh kemarin sama Koko tuh hari Jumat atau Sabtu ya, lupa. Koko kemarin itu ketemu tuh di Sunter Mall tuh, briefing tuh. Dia dari daerah tuh, jauh tuh. Terus ketemu, ya udah bahas briefingnya seperti biasa tuh, pertanyaan yang ditanya, terus rapin berkas segala macamnya. Nah berkasnya dibawa tuh, berkasnya yang dibawa itu berkas standar lah ya, maksudnya kayak kakak, akte lahir, terus yang berkas dari Koko tuh jadwal, des confirmation segala macam itu Koko kasih semua. Terus sama itu dia bawa surat keterangan usaha orang tua dan
surat referensi bank atau surat rekening koran, maksudnya data keuangan orang tuanya gitu ya. Koko nggak ngecek sih, maksudnya nggak dicek. Yaudah yang penting bawa, yaudah udah bagus. Koko bilang gitu, nggak dicek nominal segala macam, nggak dicek. Oke. Nah terus sempat lama itu bahasnya gini nih, karena kan dia masih pelajar ya, mahasiswa ya. Jujur ya ini ya, Koko selama ini ya, maksudnya megang mahasiswa atau pelajar itu bener-bener jarang yang pergi sendiri, guys. Ini kasusnya ini dia solo fighter sendiri, bener-bener sendiri. Umurnya itu masih muda banget 22 tahun kalau nggak salah. Lupa ingat kok 21, 22 apa 23 dah, pokoknya 22 kalau nggak salah. Dia single fighter tuh. Biasanya kalau yang pelajar atau mahasiswa itu sama keluarga gitu. Jadi misalnya berempat atau bertiga tuh. Jadi yang anaknya nih pelajar nih, yang dua orang tuanya kerja atau usaha gitu kan. Itu kan maksudnya oke lah ya, maksudnya standar lah ya kan, karena orang pelajar atau mahasiswa itu boleh aja apply gitu ya, maksudnya boleh aja apply gitu, no problem. Tapi kalau yang single factor ini benar-benar jarang banget kasusnya, kok jarang banget. Kayak ini Mr. N ini kayaknya orang ke 3 atau ke-4 deh, maksudnya yang benar-benar single factor ya, pelajar. Soalnya dikit banget dah yang pelajar benar-benar sendiri gitu ya. Karena Koko saranin maksudnya kalau bisa udah kerja ya atau usaha gitu ya, biar lebih mantap lah ya gitu. Nah terus ya udah selesai, terus ya waktu pulang dia udah agak pede tuh. Waktu ketemu sama Koko, maksudnya dia masih bingung-bingung itu loh. Kok ini kan saya sendiri ya, kok ya kira-kira gimana ya, maksudnya kansnya seperti apa, chance-nya seperti apa ya, saya kan pelajar nih sendiri gitu, mengenai apa, tapi memang dibayar sama orang tua sih. Terus Koko bilang, kamu itu mesti pede aja, udah pede. Data kamu itu kan selama datanya maksudnya maksudnya oke itu gini loh, datanya real gitu, dia beneran masih terdaftar sebagai mahasiswa di universitas tersebut gitu, masih oke ya. Dan terus memang beneran orang tuanya ada usaha tersebut, apotik ya, betulan. Nah Koko bilang ya kamu pede aja gitu, udah bagus, kamu udah oke kok. Nah gitu. Nah terus udah pulang selesai. Malamnya paling dia cuma nanya-nanya standar doang sih, kok ini saya udah bawa cuma ini aja kan ya kok ya. Terus nanti saya kira-kira kalau misalnya ditanya ini jawabnya ini aja kan. Ya udah kamu udah pede aja dah, kok bilang gitulah. Kalau misalnya udah habis briefing maksudnya udah tinggal pede aja, nggak usah bingung-bingung, takutnya kesian dia nanti terbebanin gitu ya. Nah habis itu udah paginya tuh hari apa ya, hari Senin pagi-pagi tuh info Korandi saya lolos gitu, ikonnya nangis terharu gitu. Buset, Koko kaget banget. Gila ya, hebat banget. Ini salah satu rekor sih. Pertama, usianya muda. Kedua, statusnya pelajar atau mahasiswa nih ya. Ketiga, dia dibiayain oleh orang tua ya. Ini termasuk salah satu rekor sih. Jadi nggak tahu nih, sebulan terakhir ini benar-benar banyak yang maksudnya sebuah keajaiban ya, miracle ya, maksudnya yang Koko nggak duga-duga gitu, benar-benar lolos dengan keajaiban ya guys ya. Jadi sebenarnya sih pesan moral dari cerita ini, maksud Koko, kalau kalian yang statusnya pelajar atau mahasiswa, menurut Koko kalian boleh udah oke untuk apply, no problem, selama dibiayain sama orang tua dan data orang tua kalian bisnis atau kerjanya oke, silakan, nggak apa-apa apply gitu ya guys ya. Nah terus kedua, kalian jangan pernah putus asa tuh guys ya. Ditolak ataupun maksudnya ditolak berapa kali pun gitu ya, maksudnya ya itu no problem. Memang kan namanya apply visa kan, visa Amerika kan pasti ada untuk peluang ditolak ya guys ya gitu ya, selain diterima ya. Jadi kalian jangan terlalu dipikirin. Kalau misalnya ditolak ya, kalau misalnya ada biaya silakan apply lagi. Menurut Koko apply lagi, perbaikin yang salah-salah, apply lagi. Itu percaya deh kalian ada kesempatan guys untuk lolos, percaya sama Korandi ya. Oke. Yaudah guys, oke. Hari ini Koko sudah buat 2 video ya. Yang pertama itu tadi yang mengenai 3 kriteria atau 3 kelompok yang orang yang tidak perlu wawancara ya, interview ya, pada saat apply visa Amerika. Dan yang kedua ini tadi mengenai Mr. N yang lolos dengan keajaiban ya guys ya. Oke. Yaudah, semoga video ini menginspirasi kalian guys ya. Oke, see you on the next video. Dadah guys, dadah.